Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Jemaat GPDI Kanaan, Jemaat Eleos. Kita bisa ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan khususnya pada minggu pertama pada bulan Juli ini, kita lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun masih kita beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya kuasa Tuhan yang tidak berubah itu siap menjamah kita, melawan kita, memberi kita kekuatan dan kemampuan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ambil waktumu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu mempedulikan hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang berdaulat dalam hidup kami. Kau luar biasa yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Katakan, lingkupiku dengan saya
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau aku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku, tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, kami datang siang hari ini menyembah-Mu. Kami menyadari kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu selain pujian kami. Syukur, hormat hanya bagi-Mu, karena Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tangan kasih-Mu selalu terulur dalam hidup kami, dalam keadaan apapun kami. Bahkan banyak kali pun kami yang meninggalkan Engkau, tapi kuasa-Mu merangkul kami, menjamah dan melawat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati firman. Bukan sekedar kami mendengar firman-Mu, tapi kiranya firman Allah menjadi rema, menjadi pengalaman kami dalam mengiring Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu untuk melengkapi kami menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang tidak gampang terombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini, tapi kami semakin mengasihi Engkau. Sekali lagi hamba-Mu diurapi oleh Tuhan. Pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan kebenaran firman. Ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak sehidangan menikmati firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus bekerja lewat firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. GPDI Kanaan, GPD Helios. Kembali kita bertemu di hari yang diberkati Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Saya yakin pujian kita telah naik di hadirat Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat.
Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-42, saya baca buat kita semua. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca satu ayat yang merupakan satu bagian dari peristiwa wanita Samaria yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadinya ternyata menyebar luas di kalangan orang-orang di masyarakat ketika itu. Kalau kita memperhatikan di ayat yang lain, ayat 39, orang-orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya dan seterusnya. Nah, setelah kita membaca ayat 42 ini, maka ayat ini memberi sesuatu penekanan. Sekali lagi, penekanan di dalam ayat ini adalah tentang keyakinan hidup. Ingat, sekali lagi, keyakinan hidup. Kenapa? Bahwa mereka memberikan satu statement di mana Yesus benar-benar juru selamat dunia. Ya, ini yang akan kita bahas, kita telusuri melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Keyakinan hidup, apabila kita memperhatikan definisinya, saya ambil salah satu definisinya adalah keyakinan adalah suatu sikap manusia saat ia tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Itu keyakinan. Artinya, dalam dirinya telah mencapai kebenaran. Tentang hal apa? Kebenaran yang diyakini bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Bukankah ini suatu keyakinan? Nah, kembali di dalam ayat ini, maka kita telusuri bersama tentang keyakinan tentang Yesus yang adalah juru selamat dunia, di mana orang-orang yang melihat wanita ini, orang Samaria yang menerima Tuhan Yesus, kemudian masyarakat sekitarnya juga ikut percaya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di sini bahwa tadi kita telah membaca, saya ulangi lagi pembacaannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, wanita Samaria yang ketika ada di sumur Yakub, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Apabila kita melihat kalimat di sini bahwa pengakuan daripada orang-orang Samaria bahwa dahulunya, itu kalau kita lihat dari terjemahan lama, dahulunya memang mereka mendengar Yesus dari wanita ini. Itu kalau terjemahan lama. Dahulu kami memang mendengar dari kamu. Bahasa terjemahan lamanya seperti itu. Tetapi ayat ini berkata katanya begini. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, yaitu tadi, kalau dulu mendengar dari mereka, dari wanita ini,
Tetapi sekarang kami sendiri telah mendengar Dia. Peranan yang kita temukan di sini adalah fungsi atau sarana, yaitu telinga untuk mendengar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kitab Wahyu berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, tentang mendengar, fungsi telinga. Kita memperhatikan ya, Amsal Sulaiman pasal yang ke-25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Peranan, fungsi telinga mendengar. Nah, ayat di sini katakan telinga yang suka mendengar termasuk akan nasihat, akan teguran, akan bimbingan. Apa itu, saudara? Dikatakan di sini, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Untuk apa? Telinga yang suka mendengar. Saya percaya ketika telinga kita pakai terus untuk kebenaran-kebenaran firman Allah, apapun itu bentuknya, seperti wanita Samaria, seperti orang banyak yang ada di sekitar ketika itu, karena mereka membuka telinga mendengar tentang Yesus, sekalipun mungkin ibarat mereka tidak seperti biasanya apa yang mereka dengar. Kali ini yang mereka dengar adalah berita tentang yang tidak biasanya. Ya. Tetapi berita itu, yaitu tentang Yesus, adalah penyelamat, adalah juru selamat. Mungkin kaget bagi mereka. Ya, demikian juga hal itulah yang justru membawa mereka kepada keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi firman Allah, marilah kita selalu suka untuk mendengar. Dan ayat ini katakan teguran itu bagaikan ya cincin emas. Haleluya. Kemudian hiasan kencana. Oh, luar biasa. Ketika kita membuka telinga kita untuk kebenaran, sekalipun mungkin pedes, bahasa Manado bilang pedis, ya pedes, nggak enak didengar, tapi ternyata itu merupakan cincin emas, merupakan perhiasan yang ada di telinga. Puji Tuhan. Jadi peranan tentang telinga yang merupakan ciptaan Tuhan buat kita semua itu sangat berguna. Itu maksudnya pemberian Tuhan buat kita semua. Kita masih membahas tentang telinga. Mari kita membuka kitab Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Maksudnya adalah ke kanan atau ke kiri. Kita ternyata perjalanan kita terarah, tertuntun, terbimbing dengan mendengar. Ya, dengan mendengar. Arahkanlah telinga kita
kepada hal-hal yang mendatangkan keberkatan buat kita. Memang telinga kita ini terbuka untuk semua informasi, untuk semua berita apapun itu. Tetapi saya yakin kita punya filter menyaring, ya, mana yang kita dengar yang patut untuk kita jalani, mana yang didengar yang patut untuk tidak dijalani. Katanya ada, kita memasang telinga dan dari belakang akan ada suara yang berkata, ya, mari mengikuti, entah mau ke kanan atau mau ke kiri, ya. Memang perjalanan kita hanya ada dua, ke kiri atau ke kanan. Dengan kita mempergunakan sebaik-baiknya bagaimana cara kita mendengar, maka jalan pun kita akan terarah. Mau ke kiri atau mau ke kanan. Saya yakin bahwa Tuhan selalu berfirman untuk saya dan saudara, supaya langkah jalan hidup kita selalu tertuntun dan terarah. Haleluya. Ada satu hal yang sangat ironis kalau kita memperhatikan di dalam bagian yang lain. Kita membuka kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ini merupakan satu bagian dari tugas pelayanan. Perhatikan ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan apa saudara? Telinga. Ya. Dan itu sedang terjadi. Orang lebih suka obrolan yang tidak membawa berkat. Orang suka kumpul dengan orang-orang yang bukan memberi masukan tentang hal-hal yang mencerdaskan, tetapi justru untuk menjerumuskan. Kumpul terus untuk membicarakan hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Seperti ayat ini katakan memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ini peringatan buat kita semua. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lebih suka kepada cerita-cerita yang tidak benar, dongeng-dongeng. Ya. Gereja hari-hari ini dilanda dengan krisis mendengar akan yang benar atau mendengar akan hal-hal yang orang bilang sekarang ini yang hoax. Banyak hal, saudara. Saya percaya ada roh pertimbangan dalam setiap hidup saya dan saudara. Untuk mendengar mana yang benar, mana yang dongeng, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru. Dan memang telinga ini apabila kita membukanya selebar-lebarnya, ya itu bisa, kalau kita tidak punya roh kekuatan, roh untuk menahan diri, roh kesabaran, itu apa yang kita dapat dari pendengaran kita akan menjerumuskan kita, karena kebanyakan adalah sifatnya memancing kita, mempengaruhi kita. Untuk apa? Melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita benar. Kemudian dikatakan dalam Tuhan. Tuhan katakan, pasanglah telingamu untuk perkataannya, untuk firman-Nya. Ya, mau ke kiri atau ke kanan. Mari kita jalani sesuai tuntunan Tuhan. Dan itulah fungsi
dari telinga untuk mendengar, sehingga wanita Samaria dan orang-orang di sekitarnya mengambil satu keyakinan akan hidup, mengambil sikap bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Keinginan Tuhan, sekali lagi, keinginan Tuhan dan menjadi tugas kewajiban kita adalah merenungkan firman Allah. Ya, merenungkan firman Allah setiap waktu. Berarti termasuk firman-firman yang kita telah dengarkan waktu-waktu yang lalu. Oleh sebab itu, kembali apabila kita merenungkan kebenaran firman Allah yang kita telah terima, yang kita telah dengar, ya, inilah fungsinya kita di dalam Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Kalau itu merenungkan berarti disuruh untuk mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi, merenungkan siang dan malam. Bisa dibayangkan siang dan malam kita merenung firman Allah, ya, artinya mengulangi lagi, ya, mencerna lagi, ya. Dalam beberapa kesempatan saya sempat menitip pesan bahwa ini secara langsung ketika itu saya bicara bahwa dengan adanya rekaman-rekaman video khotbah yang menjadi ibadah online YouTube kita, maka ketika kita membutuhkan, kita ingin kembali mengulangi khotbah tersebut atau ibadah tersebut mulai dari pujian sampai akhir, kita tinggal buka, kita dapatkan lagi berkat-berkat firman Allah di sana, berkat-berkat kekuatan di sana, baik pujian firman Allah. Nah, ini maksudnya merenungkan. Nah, Tuhan ingin kita merenungkan firman Allah, dan tugas kita adalah melakukannya. Jadi Tuhan senang apabila kita kembali merenung firman Allah. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang bahwa Allah kita adalah Yehova Yireh, ya. Yehova yang adalah menunjuk kepada Tuhan di atas segala Tuhan, ya, itu Yehova. Yireh adalah menyediakan, mengadakan. Seperti yang saya telah uraikan waktu yang lalu, bahwa Allah menyediakan ketersediaan yang penuh, ketersediaan yang sempurna. Termasuk yang terutama adalah jaminan keselamatan umat manusia. Juru selamat, benar-benar juru selamat dunia. Oleh sebab itu, saya hubungkan beberapa ayat tentang hal ini, bahwa Allah Yehova Yireh melakukan ketersediaan yang sifatnya kekal, keselamatan, dan sifatnya, ya, sandang, pangan, papan dari hal yang terkecil apapun kebutuhan kita. Kita kembali membuka ayat-ayat tersebut. Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nggak ada yang lain. Perhatikan hal ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada kepada siapapun selain kepada Yesus. Haleluya. Pastikan hidupmu selamat, hidup kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes pasalnya yang ke-6, yang ke-14, Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, ya, ini kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jaminan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Keistimewaan kita. Ya, kita mungkin sangat disepelekan banyak orang karena dia mungkin merasa melebihi dari segala-galanya, tetapi hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Kita beruntung kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, yang adalah hidup, yang adalah juru selamat dunia. Ya, saya tambahkan ayat tentang keselamatan, dan memang sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ya, Roma pasalnya yang ke-5, kitab Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Berapa bulan yang lalu saya telah membahas kata menunjukkan ini. Ini kata lain adalah mendemonstrasikan. Ya, masih ingat ya saudara? Oleh sebab itu peran untuk kita kembali merenungkan firman Allah itu begitu penting. Ya, Allah suka dengan orang yang merenungkan firman Allah. Ya, kita mengingat, ya. Kita saudara? Kita semakin memahami, merenung firman Allah. Ya. Nah, kata menunjukkan itu, kata lainnya atau orang bilang ya sinonim lah dengan mendemonstrasikan. Jadi Allah suka mendemonstrasikan untuk kepentingan kita. Ya. Ketika kita masih berdosa, Allah telah memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya, mendemonstrasikan kuasa-Nya, mendemonstrasikan kasih-Nya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Melalui Yesus mati di kayu salib. Karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, sebagai wujud bagaimana Allah ingin selamatkan kita, maka Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, Dia mati ganti saya dan saudara supaya kita selamat. Nah, ini bahasa Alkitab berkata. Jadi betapa luar biasanya jaminan Allah buat kita. Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Dia demonstrasikan itu bagi saya dan saudara. Keselamatan Dia berikan. Ya. Dia adalah Yehovah Jireh. Ketika kita masih berdosa, Yesus diberikan untuk ganti tebus saya dan saudara. Haleluya. Ya. Yang berikut, khotbah saya tentang jiwa kita memuliakan Tuhan.
Tadi Yehova Yire, Allah menyediakan. Kita sudah bahas lagi. Ya. Yang berikut, jiwa kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Ada dasar-dasarnya. Saya mengulangi, karena ini bagi saya sangat penting. Ya. Karena saat-saat ini dimunculkan tema-tema yaitu melawan lupa. Sekali lagi, atau pura-pura lupa. Begitu ya saudara. Ya, saya kembali ingatkan bahwa ada sejarah yang mulai terlupakan. Ada kisah-kisah nyata yang mulai dilupakan. Nah, ini perlu kembali dibangkitkan kembali supaya apa? Ya, dengan cara melawan lupa. Supaya apa? Ingat terus. Kalau kita apa, saudara? Ingat terus akan kebaikan Tuhan. Ingat terus akan cinta Tuhan. Bersama kita membaca Mazmur 103. Kitab Mazmur 103. Ayatnya yang ke-3 dan 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memengetai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mengampuni segala kesalahanmu. Ya, ketika divonis bersalah, maka ada eksekusi, masuk tahanan hukuman. Itulah konsekuensi suatu kesalahan. Tetapi ayat ini berkata bahwa Dia telah mengampuni segala kesalahan kita. Ya. Begitu banyak kesalahan kekurangan kita. Ya. Banyak saudara, kalau kita mau urut begitu banyak. Ya. Ada sifat kita memberontak, ada sifatnya kita durhaka, ya, ada banyak hal. Nah, itu semua Tuhan telah ampuni dalam hidup saya dan saudara. Ya. Nah, ini perlu di mana pemikiran kita yaitu dimunculkan yang namanya melawan lupa. Ya. Adakah saudara ingat selalu hal-hal ini? Bahwa Dia telah memberikan kita keselamatan, bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup, bahwa Dia adalah Allah yang telah datang mengasihi kita saat kita masih berdosa, bukan saat kita orang-orang baik, orang benar. Tidak, saudara. Adakah kita mengingat hal ini? Kematian, kebinasaan yang kekal, Dia angkat saya dan saudara. Itulah kuasa pengampunan, keselamatan yang dari Tuhan untuk saya dan saudara. Oleh dan sebab itu, pada siang hari ini, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita terus punya keyakinan akan hidup ini, bahwa keyakinan kita tidak tergoyahkan lagi dengan hal apapun, ya, bagi saya dan saudara. Nah, kalau kita meyakini bahwa Tuhan adalah benar-benar satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Saya mau katakan dengan jujur bahwa
mempertahankan keselamatan itu begitu sukar, begitu penting, begitu sulit. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan karena materi, karena jabatan, karena pasangan hidup, ya, dan seterusnya. Mari, di mana keyakinanmu? Di mana, ya, bagaimana dengan keyakinanmu hari-hari ini? Kita telah diangkatnya dari lubang kebinasaan, lubang kematian. Kita telah diampuni dari segala kesalahan-kesalahan kita. Kita dijadikan anak-anaknya. Ya. Yohanes pasalnya yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberikan, terima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagi kita yang percaya dalam namanya diberi kuasa diangkat menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8, kitab Roma pasal 8, ayatnya yang ke-17, kitab Roma pasal yang 8, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Sebagai anak yang mempunyai keyakinan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita ternyata adalah orang-orang yang paling istimewa. Kita adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Ya, karena kita pewaris. Saudara, kalau bicara pewaris, dunia sekarang selalu dihobohkan dengan saling klaim ahli waris. Yang sana bilang saya ahli waris, yang sana bilang ahli waris. Yang muncul adalah apa, saudara? Pengadilan, hukum. Ya. Saling memperebutkan, berbicara hak. Dia merasa itu miliknya. Tapi kita sebagai orang-orang yang mungkin orang lain tidak menganggap kita saat-saat ini. Tapi ayat ini berkata, siapapun kita, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ahli waris, resmi tercatat dalam lembaran negara kerajaan Allah, ya, lembaran sorga kerajaan Allah. Tercatat resmi nama saya dan saudara sebagai ahli waris. Haleluya. Sesuai dengan janji-janji Allah. Tetapi tidak berhenti di sana. Seperti apa kita akan mendapatkan dan meraihnya? Dia katakan di sini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia.
Ternyata untuk mempertahankan ahli waris itu, saudara, warisan itu tidak mudah, tidak gampang. Dan perhatikanlah tokoh-tokoh iman kita. Perhatikanlah tokoh-tokoh iman kita. Mereka berjuang mempertahankan iman, menderita karena iman. Menderita dalam iman karena Kristus. Kita bisa membaca di dalam Ibrani pasal 11 dan seterusnya. Kita bisa menemukan di sana tokoh-tokoh iman. Rela menderita di dalam Kristus. Rela menderita imannya karena Kristus. Tapi hasilnya seperti ayat ini katakan, menerima janji-janji Allah. Perjalanan kekristenan kita tidak menyenangkan. Ya, perjalanan iman kita tidak selalu mulus. Perjalanan kekristenan iman kita ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, tapi bersyukur satu demi satu Tuhan selalu nyatakan kemuliaannya. Yang sakit Tuhan buktikan Dia Allah berkuasa, kuasanya melampaui segala kuasa apapun. Kita dijamah dan kita disembuhkan. Setiap kebutuhan apapun kita, persoalan apapun, kebutuhan sekecil apapun, Tuhan selalu siap menolong, mengadakan buat saya dan saudara. Hari-hari ini adalah hari di mana sekolah yang baru atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ada yang mendaftar untuk kenaikan kelasnya, ya semesterannya. Semua derita ini Tuhan tahu. Ya, segala sesuatu yang kita alami Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita terus berserah kepada Dia. Yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita adalah bagaimana dengan sikap keyakinan kita. Pertanyakanlah itu dalam dirimu. Saya percaya kita tetap komitmen dan kita tetap konsisten. Bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat, penolong yang setia, siap memberkati kita, siap menjamah kita, siap selalu hadir dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan usaha lancar, dalam keadaan perusahaan semakin berat, ataupun dalam keadaan yang sukar. Tuhan mau lihat keyakinan kita bahwa Dia Tuhan yang adalah penolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan, inilah firman Allah yang bisa kita terima bersama pada siang hari ini. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ya, siapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darah Tuhan. Dan kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu keyakinan kami. Keyakinan hidup ini Tuhan Engkau tahu. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat bagaimana keyakinan hidup kami, beriman kepada Engkau yang adalah benar-benar juru selamat dunia, juru selamat kami. Engkau penebus kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Firman Allah mengingatkan kembali kami dan membuat kami untuk terus merenung firman Allah, supaya keyakinan kami tetap konsisten di dalam Engkau, di dalam diri kami tidak berubah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar telinga kami suka akan kebenaran firman-Mu. Telinga kami tidak Tuhan terbawa dengan keinginan-keinginan duniawi, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak memberkati. Tetapi telinga kami terarah dan tertuju kepada Engkau. Yang apabila kami dengarkan kebenaran-kebenaran-Mu, kekuatan Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu baharui dan biarlah Engkau selalu kuduskan telinga kami untuk mendengar ya Bapa. Terima kasih supaya kami tahu ke kiri dan ke kanan. Engkau menuntun, Engkau senantiasa membimbing jalan kami ya Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Engkau telah berikan keselamatan dalam hidup kami. Engkau menyediakan segala-galanya dalam hidup kami. Ketersediaan yang penuh, baik jasmani dan rohani, ada di dalam Engkau dan Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Setelah kami telah dengarkan dan terima firman Allah, saatnya Tuhan kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di mana wujud kasih Tuhan memberikan anak tunggal bagi kami, yaitu Yesus mati di kayu salib. Oleh sebab itu, siang hari ini Tuhan, Engkau beri kesempatan kembali untuk kami melakukan perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tubuh dan roti dan anggur adalah tubuh dan darah-Mu, adalah makanan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ambil roti. Kita angkat dengan tangan kita tinggi di atas kepala kita. Ikuti bersama
kata-kata iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya roti ini adalah tubuh-Mu tercurah, dihancurkan bagi kami, menebus segala kesalahan kami. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Dengan iman bersama-sama jemaat, kita makan. Terimalah dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Kau menebus kesalahan kami. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, angkat cawan anggur. Dengan iman ikuti kata-kata, kami percaya Tuhan bahwa cawan anggur ini adalah darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau menebus dan menyucikan kami. Darah ini adalah darah perjanjian bagi kami umat-umat-Mu, yang mendatangkan selamat bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Bersama-sama semua jemaat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau menebus kami, Engkau menguduskan, menyucikan kami. Darah-Mu meterai bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan pertolongan-Mu. Engkau izinkan kami hari ini dapat beribadah. Kami sudah memuliakan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami sudah dengarkan firman Allah. Kami sudah terima perjamuan Tuhan. Semua membuat dan meyakinkan kami bahwa itulah keyakinan kami yang sungguh tidak dapat dirubah oleh dunia, oleh situasi apapun. Keyakinan kami sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami.
Bapa, hamba berdoa, apapun tantangan dan pergumulan yang jemaat Tuhan hadapi, Engkau adalah pertolongan bagi mereka semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Jemaat yang merasa sakit, taruh tangan kiri di dadamu dan angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Semua yang sakit, yang mengalami rasa sakit, apapun itu kami berdoa, Engkau adalah dokter, Engkau adalah tabib. Kami berdoa mohon kasih karunia belas kasih-Mu. Engkau tidak berubah dulu sekarang selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan alami dan terima kesembuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Pribadi lepas pribadi hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Setiap umat Tuhan beraktivitas sepanjang minggu ini. Anak-anak yang sedang mencari sekolah melalui orang tua mereka dan juga yang kenaikan. Kami berdoa Tuhan Engkau tolong dan beri yang terbaik. Aktivitas baik di kantor, perusahaan, keluar masuk umat Tuhan dimanapun pergi berada, dibela, dijaga dan dilindungi, diberkati Tuhan. Ada yang bepergian keluar daerah, Tuhan tolong semua urusannya. Biarlah semua urusan-urusan bisa selesai dan bisa kembali kumpul dengan keluarga bersama-sama karena pertolongan dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua yang direncanakan oleh jemaat Tuhan menghadapi pelayanan, biarlah Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, selamatkan ya Tuhan. Sabang sampai Merauke Tuhan selamatkan. Pandemi COVID-19 ini kami percaya berlalu oleh karena kuasa Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu penuh keyakinan dan pengharapan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Oleh dan sebab itu, apabila Tuhan sebentar kami akan akhiri ibadah siang hari ini. Hamba-Mu melepaskan doa berkat bagi semua jemaat Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, haleluya, haleluya. Terimalah dan nikmatilah berkat-berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, terus memimpin menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan menjadi doa harapan kita. Seizin Tuhan, minggu depan hari Minggu tanggal 12 itu pun saya sudah katakan kita akan sudah bisa ibadah tatap muka langsung, tetapi pun kita masih harus tetap melihat situasi yang ada, perkembangan yang ada, tetapi sudah menjadi kerinduan untuk kita hari Minggu yang akan datang kita sudah bisa bersama-sama. Tuhan menolong kita semua, dan untuk pengumuman seterusnya saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GPD Eleos dan jemaat GPD Kanaan. Untuk pengumuman yang pertama, untuk ibadah 12 Juli sudah mulai diadakan di tempat ibadah masing-masing dengan menggunakan protokol kesehatan. Untuk pengumuman yang kedua, yang bertugas WL minggu depan adalah untuk di GPD Eleos adalah Ibu Elmi, dan untuk di GPD Kanaan adalah Ibu Eca. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.